Halo guys, gue Heromans, hero bagi hidup kalian yang gitu-gitu aja. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin pengguna Poco atau Xiaomi itu auto senyum-senyum guys. Karena akhirnya HyperOS 3 yang kita udah tunggu dari dulu udah mulai kelihatan wujudnya di HP Poco. Dan HP yang gue pakai buat ngetes ini adalah Poco X7 5G. Gaskan, kita mulai videonya. Fitur yang pertama kita bahas di sini adalah Hyper Island ya. Akhirnya Xiaomi ngaku nih iPhone itu cakep. Fitur pertama ini adalah yang paling bikin ramai di update ini. Ini semacam notifikasi interaktif ala Dynamic Island si iPhone, tapi versi Xiaomi-nya. Nah, terus katanya nih ya, di update berikutnya di HyperOS 3.1, rencananya semua aplikasi bakal bisa muncul di notifikasi di Hyper Island, termasuk WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk sementara mungkin harga terbatas, tapi ini udah lumayan banget ya. Terutama kalau misalkan kalian pakai lebih lanjut, itu kalian perhatiin dah di notifikasi center atau di widget kecil-kecil ininya nih. Dia udah gerak dari kiri ke kanan dan sesuaikan animasinya jadi seperti ini. Dan ini mirip banget iPhone, tapi lebih baik dan juga lebih buruk sebenarnya ya. Ini preferensi buat kalian semuanya aja. Yang penting ini udah ada animasinya guys. Kita lanjut ke fitur kedua nih. Ada pencarian di home screen yang vibe-nya makin mirip iPhone. Tapi tetap aja deh guys, ada dua kekurangannya sih menurut gue ya. Jadi buat sebagian orang ini bikin home screen jadi lebih kelihatan rame. Dan ada yang ngerasa juga ini terlalu mengikuti iPhone. Tapi tenang guys, kalau lo nggak suka, fitur ini juga bisa dinonaktifkan. Tinggal masuk ke pengaturan awal seperti ini dan aktifkan aja si ininya. Jadi nggak dipaksa buat diaktifkan. Beda lah sama hubungan toksik kalian, selalu dipaksa. Oke, kita lanjut ke fitur yang ketiga. Customisasi lock screen-nya makin banyak guys. Di HyperOS 2 kemarin itu variasinya masih agak ya udahlah ya gitu doang gitu. Nah sekarang di HyperOS 3 ini pilihan lock screen-nya itu makin variatif, banyak banget. Ada gaya orangnya juga itu lebih hidup dan lebih banyak. Dan ada juga layar kunci coretan mural yang keren banget dan estetik parah seperti ini. Jadi pas lu edit lock screen ya ini bakal banyak banget variasi yang bisa kalian gunakan. Kita lanjut ke fitur keempat nih. Sekarang itu ada mode personalisasi lanjutan di pengaturan sistem. Dan ini sebenarnya makin mirip iPhone lagi nih. Karena lo bisa milih gabungan tampilan, lock screen, home screen sekaligus. Jadi kalau lo tipe orang yang suka ganti-ganti tampilan, ini bikin prosesnya itu jauh lebih cepat. Nggak pakai ribet. Fitur kelima, ada update icon status bar yang lebih fresh. Jadi bukan cuma icon doang, tapi animasinya juga makin halus. Pas Hyper Island aktif, HP lu bakal kelihatan lebih smooth ketika ada notifikasi center dan juga itu kelihatan lebih baru aja dan fresh. Jadi HP lu kelihatan lebih modern guys untuk di bagian icon status barnya. Termasuk di icon notifikasi center atau control centernya itu juga udah berubah jadi lebih modern seperti ini. Ketika kalian mengklik tekan itu untuk si volumenya, maka akan muncul pengaturan lanjutan yang lagi-lagi mirip iPhone. Fitur selanjutnya ini juga gokil. Editor galeri sekarang berubah total guys. Dan yang paling penting itu sekarang ada fitur Ultra HD langsung dari galeri. Jadi lu nggak perlu aplikasi pihak ketiga lagi nih buat bikin hasil foto HP lu itu lebih HD lagi. Ya, bye-bye Remini. Terus fitur AI lainnya juga udah lengkap banget ya. AI lebarkan foto nih. Kalau lu punya foto cacat kepotong seperti ini bisa langsung dilebarkan. AI hapus objek. Jadi kalau lu punya foto dua orang sama mantan lu, pengen lu hapus tuh, ubah dari hidup lu bisa hapus langsung objeknya di sini. Dan juga ada fitur AI langit yang bisa ngubah langit penuh polusi lu di kota lu, itu bisa langsung jernih seperti ini dan lebih bagus pakai AI langit ini. Dan juga ada AI bokehnya guys. Jadi buat kalian yang punya HP satu kamera tapi pengen ngerasain gimana rasanya bokeh, ini bisa langsung lebih enak untuk diedit. Dan juga ada terakhir cutout potong objek otomatis guys. Jadi buat lo yang suka edit konten buat IG, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, ini ngebantu banget sih. Fitur ketujuh, menu album sekarang makin bagus. Ada fitur simple tapi berguna banget ya. Jadi album bisa disematkan. Jadi folder favorit lu bisa nongol paling atas kayak gue ini. Ya ada folder wallpaper, ada folder meme gelap yang wajib lah untuk kalian nggak buka ini ya. Kemudian juga ada folder screenshot bukti-bukti chat dari hubungan
Sorry ya, ini gak usah dibahas. Ya pokoknya dibikin nyari albumnya jadi lebih cepat lah ya. Jadi seperti disematkan kayak gini dan bisa lebih rapi kelihatannya. Dan ini bonus simple banget buat kalian. Fitur ke-8, ini dia, mode ketahanan dingin di baterai. Jadi ketika kalian buka di pengetahuan baterainya itu ada fitur baru, mode ketahanan dingin. Ini cocok buat kondisi dingin, kayak ruangan ber-AC lah. Karena kadang baterai bisa lebih boros atau performa turun kalau kondisinya terlalu dingin justru. Jadi ini semacam mode biar baterai lebih stabil. Atau bisa juga dipakai kalau lu lagi bareng dia yang sikapnya dingin nih, biar HP lu nggak ikut-ikutan dingin. Selanjutnya di fitur ke-9, Tour Live Photo. Nah, buat kalian yang iPhone banget, ini bisa jadi alternatif biar hasil foto lu lebih hidup. Jadi pas lu foto, ada gerak dikit sebelum dan sesudahnya. Ini sempat viral banget ya di mana-mana. Berguna ya tergantung sih. Yang jelas sekarang Poco makin niat untuk fitur yang satu ini. Dan yang paling terakhir nih, widgetnya juga update. Sekarang itu ada animasinya. Jadi fitur seperti ini, widget-widget makin sering kita gunakan karena makin keren juga karena ada animasinya. Contohnya di widget Weather-nya, kalau siang itu ya berubah jadi siang. Kalau malam itu berubah jadi bulan seperti ini. Dan ini menarik banget buat kalian gunakan. Jadi home screen lu itu udah nggak statis lagi dan nggak bosenin lagi. Lebih hidup, lebih modern. Ini kecil tapi bikin HP lu kelihatan lebih premium. Jadi kalau menurut kalian, dari 10 fitur ini, yang paling kalian suka itu nomor berapa? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu, subscribe biar hidup kalian gak gitu-gitu aja. Gue Romansa, see you next video dan kita akan ketemu lagi minggu depan.